adalah sebuah desa di Kecamatan Tegal, Trimo, Banyuwangi dengan luas wilayah 958.860 hektar dan dihuni sekurang-kurangnya 9.296 warga. Wringin Pitu merupakan wilayah yang subur dengan ketinggian 40 meter di atas permukaan laut. Tentu mayoritas masyarakat memilih untuk menopang ekonominya di bidang pertanian. Wringin Pitu memiliki sejarah. Ikon harimau hitam dan harimau putih melekat dalam legenda yang dikenal sebagai Mbah Ireng dan Mbah Putih. Cerita rakyat mengenai Mbah Ireng dan Mbah Putih dikuatkan dengan adanya situs peninggalan masa lalu. Situs Mbah Ireng ada di Dusun Ringin Anom, sedang situs petilasan Mbah Putih ada di Dusun Bayatrejo. Setahu saya terkait dengan cerita Mbah Ireng itu yang jelas itu terletak di Desa Wringin Pitu, Dusun Ringin Anom. Ini sejarahnya dulu masih alas belukar desa kita ini, itu ada penghuni namanya Mbah Ireng. Mbah Ireng itu sebenarnya menurut saya itu, setahu saya cerita dari orang tua, karena cerita orang tua itu juga beda-beda. Dulu itu memang sosok manusia, karena orang dulu itu banyak yang sakti-sakti, dia itu juga bisa berubah menjadi harimau. Jadi harimau yang berwarna hitam, Mas, tahu saya itu seperti itu, Mas. Sekian, makasih. Seperti dituturkan Kepala Desa Wringin Pitu Bapak Wasito, Mbah Ireng dan Mbah Putih adalah orang pertama yang membuka wilayah hutan yang kini disebut dengan nama Wringin Pitu. Melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai di petilasan Mbah Ireng. Petilasan Mbah Ireng terletak di Dusun Ringin Anom yang agak jauh dari pemukiman warga. Untuk akses sendiri harus ditempuh dengan berjalan kaki melalui pematang sawah sejauh kurang lebih 300 meter. Petilasan ini sering dikunjungi pelaku spiritual dari dalam dan luar Desa Wringin Pitu. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pengagum budaya dan tokoh pemuda Wringin Pitu, Sugiono, yang lebih akrab dipanggil Pak Puh, juga memiliki cerita tentang Mbah Ireng. Pak Jono karetan. Berarti pengunjung bukan cuma dari Wringin Pitu ya? Hari-hari apa Pak ini ramai biasanya? Yo nggak rame. Masalahnya, masalahnya jarang orang kenal di sini, itu jarang orang kenal, jarang orang tahu. Kalau di sini itu ada punden, ada situs tertua di Banyuwangi. Padahal ini kan petilasan, berarti bukan makam. Bukan makam. Mungkin dulu ini tempat tinggalnya atau gimana, nggak tahu. Yang dinamakan Mbah Ireng itu mungkin ya rumahnya lah, sekaligus mungkin ya padepokannya atau gimana. Ada kuncennya kayak juru kunci ada.
Rasa penasaran akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju petilasan Mbah Putih. Situs ini terletak di Dusun Bayatrejo dan terpaut jarak kurang lebih 4 km dari situs Mbah Ireng. Berbeda dengan petilasan Mbah Ireng, petilasan Mbah Putih terletak berdekatan dengan pemukiman warga. Joko Suselo yang merupakan pemilik lahan dari situs itu berada menuturkan sepenggal kisah tentang Mbah Putih. Ceritane Mbah kula Mas nggih. Sebelum adanya Desa Ringin itu, makom ini sudah ada. Sudah dan terus disapare. Orang minta keselamatan ke sini. Ya betul Mas, memang tadi sudah saya sampaikan bagaimanapun yang namanya situs itu kan cerita dari nenek moyang. Kita ini kan hanya sebagai penerus generasi dari nenek moyang gitu. Harapan kami, saya selaku yang diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin Desa Ringpitu terkait dengan adanya situs ini juga akan saya lestarikan. Jadi yang sifatnya ibaratnya orang Jawa itu getok tular. Karena apa? Yang tahu duluan itu kalau tidak cerita, generasi selanjutnya yang jelas kan kurang paham. Kalau seringkali saya ceritakan, nanti yang jelas yang saya ceritai kalau ditanya akhirnya juga tahu bahwa situs tersebut yang berada di Dusun Ringin Anom dan Bayatrejo, Mbah Ireng Mbah Putih itu ceritanya seperti ini loh. Tapi kalau kita tidak mau cerita, mana mungkin tahu generasi untuk selanjutnya. Jadi harapan kami selalu akan saya sampaikan terutama adalah kepada generasi-generasi Desa Ringpitu sebagai generasi penerus desa dan negara Indonesia. Setiap legenda memiliki kisah yang berbeda, bukan tentang benar dan salah, tetapi tentang bagaimana budaya dan peninggalan leluhur akan terus dikenang dan dimengerti oleh setiap generasi. Perjalanan kami untuk mengupas legenda Mbah Ireng dan Mbah Putih belum selesai. Rasa penasaran akan membimbing kami menemui narasumber-narasumber lainnya untuk menggali dan mengupas legenda Mbah Ireng dan Mbah Putih.